Mongko matur rijal, ya guru amba, kadipun endi makrifat tigang prakara punika? Kadi kang kocap ing sastra, makrifatu dzatillah, makrifatu sifatillah, makrifatu af'alillah. Kadipun endi sang siptani katiga punika? Jadi Saiful Rijal bertanya, wahai guru hamba, bagaimanakah makrifat mengenai tiga perkara itu? Sebagaimana dikatakan dalam tulisan, ma'rifatu dzatillah, ma'rifatu sifatillah, ma'rifatu af'alillah. Apa maksud ketiga perkara itu? Ini sengaja saya angkat, saya dulukan tema tentang makrifat, tentang Allah ini. Mengapa? Karena nanti di Suluk Wujil Kanjeng Sunan Bonang menyatakan bahwa intinya orang beragama nanti ada pada pengenalan kita terhadap Tuhan. Tidak ada gunanya sholat, tidak ada gunanya zakat kalau kita tidak kenal ini sholat, zakat kepada siapa, tentang apa. Kita selalu bilang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala siapa? Allah yang selalu kita tuju itu. Sholat kok tidak kenal Allah, ya perlu dipertanyakan sholat pada siapa. Maka kunci awal dalam beragama, dalam meniti jalan sufi adalah pengenalan kita terhadap Allah. Istilahnya ma'rifat. Siapa Allah itu? Dan kalau menurut kitab Bonang ada 3 konsep ma'rifat seperti yang ditanyakan oleh Rijal, yaitu ma'rifatu dzatillah, yang kedua ma'rifatu sifatillah, dan yang ketiga ma'rifatu af'alillah. Mari kita kenali Allah yang tiap hari kita tuju, tiap hari kita diperintahkan untuk mengingatnya, untuk berzikir pada. Kita sering mendengar pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kemarin-kemarin kita berambisi sekali untuk cinta pada Allah. Lah bagaimana kita bisa cinta kalau kenal saja tidak? Maka langkah pertama adalah mengenalnya. Dan kalau mengikuti Primbon Bonang ini, mengenal Allah itu ada 3 aspeknya, yaitu mengenali zatnya, mengenali sifatnya, dan yang ketiga mengenali af'alnya. Syekh Bari lalu menjawab, wahai Rijal, arti ma'rifatu dzatillah adalah ketahuilah wujud Allah yang maha luhur itu tunggal, tiada sekutu baginya. Dia mempunyai sifat sedia, langgeng, kekal, maha suci, tidak berjisim, tanpa arah, tidak bercampur, hadir tapi tidak terlihat. Wujudnya langgeng dan maha suci dalam cintanya kepada dirinya. Wujudnya langgeng dalam kerajaannya dan tidak berubah dalam keindahannya. Jadi Allah dari sisi zat itu yang jelas, yang pertama wujud. Kemudian ya kalau dari sifat 20 ya qidam, kemudian baqo, dan seterusnya. Maha suci, tidak berjisim, tidak punya arah, tidak bercampur, tanpa arah, tidak bercampur, tidak terlihat. Susah menjelaskan zatnya Allah, maka biasanya menggunakan term tidak. Ini terjemahan dari laisa kamislihi syai'un. Dari sisi zatnya Allah itu tidak ada yang mirip dengannya, apapun, sesuatu pun, dan bahkan tidak ada kata-kata yang bisa menguraikan, menggambarkan secara tepat zatnya. Cukup kita imani saja
bahwa ada yang maha wujud, maha suci, maha langgeng, yang kita sebut Allah. Detail zatnya seperti apa, laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini ma'rifatu dzatillah. Makanya ada banyak orang tanya, Pak, bukankah berpikir tentang zatnya Allah itu ada larangannya? Ya, cuma larangan ini tidak dalam arti pikiran kita pasti sesat kalau berpikir tentang zatnya, tapi pikiran kita tidak akan mampu menjangkaunya. Tidak perlu terlalu capek memikirkan zatnya Allah daripada habis tenaga, habis waktu. Imani saja Allah di level zatnya. Karena ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan. Oke, terus ini nanti panjang diskusinya kalau saya lanjutkan. Kita ke definisi kedua, ma'rifatu sifatillah. Ma'rifatu sifatillah itu mengetahui, adapun ma'rifatu sifatillah berarti ketahuilah bahwa Allah itu mempunyai sifat hayyun, yaitu hidup abadi tanpa nyawa, mengetahui tanpa akal, berkuasa tanpa anggota, melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, berkehendak tanpa angan-angan, berkata tanpa bibir atau suara. Jadi kalau yang zat tadi lebih mudah dijelaskan dengan yang tidak. Kalau yang sifat, ini bisa dijelaskan. Allah itu sami, sama, basar, kalam, dan seterusnya, hayyun, dan seterusnya. Itu sifat-sifat Allah di level sifat. Kalau ini bisa dijelaskan, tidak harus ditidakkan. Tapi tetap kita tidak bisa menjelaskan detailnya karena tidak sama dengan manusia. Allah itu melihat, tapi tidak sama dengan melihat kita. Karena Allah tidak punya mata yang seperti manusia ini. Maka melihat tanpa mata. Allah mendengar. Wong di antara sifatnya Allah itu sama. Tapi jangan digambarkan mendengarnya Allah seperti mendengarnya manusia. Tanpa telinga, karena Allah tidak punya telinga seperti telinganya manusia. Tidak bisa digambarkan seperti itu. Maka di level ma'rifatu sifatillah, Allah bisa kita jelaskan sifatnya, tidak lagi dalam bentuk negatif, dalam bentuk positif juga bisa. Hanya saja seperti apa mekanisme detailnya kita tetap tidak akan bisa tahu. Kalau pakai terminologi dari Imam Asy'ari, bila kaifa, kita tidak tahu seperti apa mekanisme Allah mendengar itu, seperti apa mekanisme Allah melihat itu. Tapi Allah melihat dan mendengar, bahkan maha melihat, maha mendengar. Nah, ini level 2, ma'rifatu sifatillah. Nah, yang ketiga, ma'rifatu af'alillah. Ma'rifatu af'alillah, adapun ma'rifatul af'al berarti ketahuilah sifat perbuatan Tuhan. Dia berbuat tanpa ada yang memerintah, memberi tanpa menggunakan tangan, dan mematikan tanpa menggunakan keris. Ini ilustrasi dari Kanjeng Sunan Bonang. Af'al itu perbuatan. Semua yang terjadi, semua yang berjalan di alam semesta ini hakikatnya adalah af'alnya Allah. Kita menyebutnya simpel terus dengan kata-kata takdir. Tapi tetap seperti tadi, af'alnya Allah itu tidak menggunakan alat sebagaimana kalau manusia bertindak. Allah kalau menakdir sesuatu, memutus sesuatu, kalau bahasanya Al-Quran ya kun fayakun. Kehendaknya Allah itulah yang jalan.
Jadi yang terjadi apa, itu sebenarnya kehendak dan perintahnya Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia butuh sarana, butuh perantara. Jadi itulah Allah yang kita sembah. Itulah arti ma'rifat terhadap 3 perkara tadi. Ma'rifatul dzatillah di level zatnya memang susah dijelaskan, lebih mudah dengan model negasi, ditidakkan. Ada ma'rifatus sifatillah, sudah bisa dijelaskan secara positif, tapi bila kaifah, detailnya seperti apa, kita masih tidak mampu. Dan ma'rifatu af'alillah, kita melihat efek dari af'alillah adalah semua yang terjadi di alam semesta ini, termasuk segala hal peristiwa yang menimpa kita. Itu ma'rifatu af'alillah. Oke, ini mancing ya dari primbon-bonan. Kadang disebut pitutur Syekh Bahari.